Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya Muhammad Mulyandi Bandaso, saya mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Kawan-kawan di sini boleh manggil saya itu Andi, Mulyandi, bahkan kawan-kawan saya yang lain tuh manggil saya itu Molly. Nah, enaknya di kawan-kawan manggil saya itu gimana? Terserah bebas. Oke, masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu saya akan menyampaikan topik 2 poin utama, yaitu mandiri dan unggul. Nah, tadi kan kawan-kawan sudah dijelaskan oleh Abang Da kita bangun bahwasanya ada namanya profil biaya studi etos, ya kan? Nah, mandiri dan unggul ini adalah termasuk salah satu poin dari biaya studi itu sendiri. Nah, saya selaku penerima manfaat dari biaya studi etos harus mengetahui dong apa itu mandiri dan apa itu unggul dan bagaimana cara menjadi mandiri dan unggul. Oke, kita next. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu konsep unggul. Konsep unggul itu sendiri sebagai basic atau dasar yang akan diperlukan dalam membuka wawasan akan unggul itu sendiri. Jadi kawan-kawan tuh harus tahu dulu apa sih unggul itu sendiri. Kita harus duduki dulu unggul itu bagaimana. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, gimana cara jadi unggul. Karena setiap orang menginginkan baik dirinya ataupun orang terdekatnya menjadi insan yang unggul, bukan? Kita masuk ke poin ketiga, konsep mandiri. Sama seperti poin pertama juga, bahwasanya konsep mandiri akan sebagai basic yang akan diperlukan dalam membuka wawasan akan mandiri itu sendiri. Mandiri itu bagaimana sih? Mandiri itu apa sih? Mandiri itu mandi sendiri nggak? Kan? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih konsep mandiri itu. Poin keempat, gimana cara jadi mandiri? Setiap orang pasti menginginkan baik dirinya ataupun orang terdekatnya menjadi insan yang mandiri sehingga tidak akan terlalu bergantung pada yang lain. Nah, di sini kita garis bawahi ya bahwasanya tidak akan terlalu bergantung pada yang lain. Maksud tidak akan terlalu bergantung di sini, kita tidak selalu mengandalkan orang lain. Kita harus mengandalkan orang lain juga dong. Karena mau gimana pun manusia itu pasti makhluk sosial membutuhkan orang lain. Kita akan bergantung pada yang lain pada suatu saat nanti, gitu kan. Tapi di sini kalau kita garis bawahi sehingga tidak akan terlalu bergantung, maka kita bisa mengurangi intensitas kita bergantung pada yang lain, tapi kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Oke, kita next. Konsep unggul. Apa itu unggul sebenarnya? Apakah aku termasuk orang yang unggul ataukah orang lain yang termasuk unggul? Oke, mungkin ya, pada saat kali ini kita akan bahas itu ya. Kita next. Nah, di sini saatnya jumpa dengan kawan-kawan saya. Saya akan memperkenalkannya kepada kalian semua. Yang pertama itu ada Binsar. Nah, Binsar ini sekarang duduk di kelas 5 SD ya, pada salah satu sekolah dasar ya di Tapanuli Tengah. Nah, dia adalah anak seorang anggota legislatif yang senantiasa menduduki ranking terbaik di kelasnya. Tak jarang, anak yang hobi makan pisang ini mengharumkan nama sekolahnya. Binsar hampir banyak menjuarai perlombaan. Terakhir ia menjuarai kompetisi matematika se-Sumatera Utara. Wow, luar biasa ya kepada Binsar. Masih kelas 5 SD tapi dia sudah menjuarai kompetisi matematika seprovinsi. Saya masih kelas 5 SD, ngapain ya? Oke, kita next. Nah, kawan saya yang kedua itu adalah Toto. Ternyata Toto ini teman sekelasnya Binsar, tetapi dia tergolong anak yang biasa-biasa saja. Di mana secara akademis, anak yang setiap paginya sebelum ke sekolah harus membantu ibunya mengantar sayur ke pasar. Nah, dia memiliki prestasi belajar yang biasa-biasa juga. Tetapi Toto memiliki cacat fisik berupa mata yang sedikit juling. Toto juga sering mendapatkan olok-olokan dari teman-temannya, dan dia juga berasal dari keluarga berekonomi yang kurang mampu. Tapi Toto berusaha untuk tidak minder. Ia tergolong anak yang periang dan tidak dendam terhadap teman yang mengolok-oloknya. Nah, kawan-kawan semua kan udah berkenalan nih tentang Binsar dan Toto. Tapi kawan-kawan, di balik Binsar dan Toto ini, kalau misalnya saya tanya, berikut juga dengan next slide selanjutnya. Kawan-kawan ditanya, di antara Toto dan Binsar, siapa yang termasuk kategori unggul?
Rata-rata orang pasti akan menjawabnya ini. Ya, Binsar. Secara umum kita pasti akan menjawab Binsar. Jawaban ini adalah jawaban yang wajar dan benar, kawan-kawan. Nah, kenapa? Loh, bukannya gitu, Bang. Aku pengen jawabnya si Toto, Bang. Karena menurutku Toto lebih baik dibandingkan Binsar. Nah, kita lihat dulu penjelasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, kata unggul itu memiliki dua arti. Yang pertama sebagai kata sifat yang berarti lebih tinggi, yaitu pandai, baik, cakep, awet, dan lain-lain sebagainya, daripada yang lain. Jadi dia adalah yang utama atau yang terbaik. Yang kedua sebagai kata kerja yang menunjukkan menang. Kalau kita simpulkan dengan kata lain, dia adalah seorang manusia yang unggul adalah seorang yang lebih atau bahkan yang paling pandai, kaya, cantik, cakep, dan seterusnya, yang menunjukkan atribut atau ciri-cirinya itu lebih dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, inilah kenapa pemaknaan terhadap manusia unggul yang seperti ini banyak diamini oleh banyak orang, karena mereka lebih melihat manusia unggul dalam dimensi sosial. Sekali lagi, dalam dimensi sosial. Nah, keunggulan merupakan perbandingan ataupun posisi relatif seseorang yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lainnya, terutama pada kelompoknya. Makanya kenapa Binsar itu menjadi salah satu manusia unggul. Dan ini jawaban yang benar. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah jawaban yang benar. Karena Binsar lebih baik daripada Toto. Binsar adalah lebih baik dalam kepandaiannya, lebih baik dalam kekayaannya dibandingkan dengan Toto yang sebagaimana kita tahu bahwa Toto itu berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dia juga memiliki prestasi yang biasa-biasa saja. Tidak dapat menyaingi prestasi yang disampaikan oleh Binsar, yang dilakukan oleh Binsar. Makanya kenapa Binsar menjadi manusia unggul di sini. Tapi nih, Toto itu juga lah unggul. Lah, kenapa, Bang? Kok jadi buat bingung nih? Nah, ayo kita bahas. Nah, sebenarnya terhadap pertanyaan yang sama, alternatif jawaban itu mengatakan bahwasannya yang unggul adalah Toto. Jawaban ini didasari argumentasi bahwa menjadi manusia unggul yang dimaksud bukanlah berdimensi sosial, tetapi lebih berdimensi personal. Kenapa? Karena secara personal menjadi manusia unggul itu memiliki dua arti. Nah, pertama, kemampuan untuk memberdayakan kelebihan atau potensi yang ada dalam diri seraya mengoptimalisasikan peluang-peluang dari lingkungan. Yang kedua, menunjuk pada keberanian dan kemampuan untuk mengatasi kelemahan dalam diri, serta meminimalisir ancaman dari luar diri. Kalau misalnya kita simpulkan, Toto ini bisa juga menjadi cerminan manusia unggul. Kenapa? Karena ia mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya seraya mengatasi kondisi fisik, ekonomi, dan bahkan rasa sakit hati dan minder yang sewaktu-waktu menghampirinya. Nah, jadi sebenarnya manusia unggul itu tidak bisa kita tentukan secara langsung. Karena kita harus memandangnya secara dimensi personal maupun dimensi sosial. Ya, kita bisa menetapkan seseorang menjadi manusia unggul itu dengan melalui dimensi sosial. Tapi kalau misalnya kita lebih telaah, lebih dalam lagi secara dimensi personal, belum tentu manusia unggul yang kita maksud itu unggul di segala bidang. Enggak. Manusia itu unik, boy. Makanya kenapa kalau misalnya kita simpulkan, setiap individu itu memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, karena setiap individu itu unik. Sekali lagi saya garis bawahi bahwasanya setiap individu itu adalah unik. Manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks. Tidak ada kata unggul yang pasti untuk manusia. Karena kenapa? Menjadi manusia unggul berarti mampu mengatasi kediriannya menuju kedirian yang lebih. Nah, kalau kita compare atau kita bandingkan antara Toto dan Binsar, Binsar memiliki kelebihan dibanding orang lain, yaitu dia berprestasi dan dia berasal dari keluarga yang kaya. Ya, dia salah satu manusia unggul. Tapi kalau kita masuk ke dimensi personal di mana prosesnya, Toto itu dapat menghadapi permasalahan-permasalahan dengan kekurangan-kekurangannya. Iya, dia unggul di situ dibandingkan lain. Kalau misalnya kita balikkan, apakah kalau Binsar di posisi Toto dan Toto di posisi Binsar, apakah Binsar bisa menghadapi tekanan-tekanan seperti itu? Justru bisa sebaliknya. Binsar bisa menjadi down, bahkan dia bisa menjadi kehancuran. Nah, Toto udah berhasil menghadapi itu, berarti dia termasuk dalam kategori unggul. Untuk menjadi unggul, setiap individu harus mau dan bisa meningkatkan dirinya dari sekedar manusiawi menjadi lebih manusiawi atau humanior. Nah, manusia unggul keluar dari proses dinamis dan penuh tantangan. Manusia unggul bisa menggunakan kehendak dan kuasanya untuk melihat dan mengelola dirinya secara utuh. Ia mampu mengelola kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sekaligus dukungan dan tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kenapa
Manusia unggul itu sekali lagi garis bawahi bahwasanya manusia unggul itu keluar dari proses dinamis dan penuh tantangan. Kedua teman kita tadi, Binsar dan Toto, itulah manusia unggul yang keluar dari proses dinamis dan penuh tantangan. Untuk mendapatkan prestasi, Binsar harus belajar lebih supaya dapat prestasi yang lebih. Nah, itu adalah proses dinamis dan penuh tantangannya. Sedangkan Toto, untuk menghadapi kekurangannya, untuk menghadapi masalahnya, dia harus lebih tampil percaya diri, atau dia tidak boleh minder terhadap diri sendirinya. Nah, itulah manusia unggul yang dimaksud dengan keluar dari proses dinamis dan penuh tantangan, kawan-kawan sekalian. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu gimana cara jadi unggul. Bang, tadi kita udah tahu kan cara konsep-konsep jadi unggul. Iya betul. Nah, sekarang gimana sih cara jadi unggul? Aku ingin jadi unggul dibandingkan kawan-kawanku. Aku yang lebih berprestasi dibandingkan kawan-kawanku. Aku ingin menghadapi proses dengan kemampuanku sehingga aku dapat dikategorikan sebagai manusia atau insan yang unggul. Nah, gimana sih caranya? Oke, sekarang kita lihat video berikut ini. Kalau kamu sukses dan terkenal dengan cara membuat prestasi, saat cahayamu lagi pudar pun, kamu masih bisa manggung di banyak tempat karena karyamu yang berjalan. Karena karyamu yang membuat dikenang dan terkenal. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Ya, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Bahrudin Yusuf Habibie. Nah, kawan-kawan sudah pada tahu apa itu konsep unggul dan gimana cara menjadi unggul melalui video tadi. Di video tersebut hanya segelintir cara-cara tokoh-tokoh terkenal untuk menjadi lebih unggul,
untuk menjadi berbeda dari yang lain, untuk memiliki kelebihan daripada yang lain. Tetapi kawan-kawan, untuk menjadi insan yang unggul atau menjadi manusia yang unggul, itu tidak ada cara pastinya. Kita hanya bisa belajar dari pengalaman, kita hanya bisa belajar terus-menerus untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pendirian yang lebih bagus ke depannya. Sehingga hal inilah yang menjadi poin menonjol kita dibandingkan orang lain, dan inilah yang disebut dengan titik unggul kawan-kawan sekalian. Oke, nah kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mandiri. Come on. Dalam teori kemandirian yang dikembangkan oleh Steinberg pada tahun 1995, ada istilah independence dan autonomi. Nah, Steinberg sendiri menyatakan bahwasanya yaitu independence generally refers to individuals' capacity to behave on their own. Berdasarkan konsep independence ini, Steinberg menjelaskan bahwa anak yang sudah mencapai independence, ia mampu menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh kontrol orang lain, terutama orang tua. Nah, jadi mandiri itu ibaratnya kita tidak boleh bergantung lagi sama orang lain ya, terutama pada orang tua. Makanya kenapa mandiri itu kita harus hidup sendiri, bukan hidup sendiri maksudnya. Mandiri itu kita harus bisa melakukan segala hal yang menyangkut dengan diri kita sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Nah, adapun dalam pandangan Lerner pada tahun 1976, konsep kemandirian otonomi mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak akan bergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhan sendiri. Konsep kemandirian ini hampir senada dengan yang diajukan Watson dan Lidgren pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa kemandirian atau otonomi ialah kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, gigi dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang mirip-mirip ketiga teori mandiri itu ya kawan-kawan, dalam pandangan para ahli pada tahun 1976, 1973, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika konsep-konsep di atas dicermati, maka kita simpulkan bahwasanya konsep kemandirian adalah kemampuan untuk menguasai, mengatur, atau mengelola diri sendiri. Sebenarnya ini kayak manajemen yourself sih, bagaimana kamu mengatur dirimu sendiri. Kita next berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian. Nah, ada 4 faktor yang saya rangkum bahwasanya yang akan mempengaruhi kemandirian. Yang pertama itu ada jenis kelamin dan usia. Kita masuk ke tahap yang paling rendah dulu ya. Sebelum kita masuk ke tahap yang paling besar, apa yang faktor yang paling mempengaruhi kemandirian sebenarnya? Oke. Faktor yang paling bawah itu menurut saya adalah jenis kelamin dan usia. Nah, kenapa jenis kelamin dan usia dapat mempengaruhi faktor kemandirian? Oke, kita ambil contoh anak bayi itu, atau anak balita, atau anak SD. Apakah anak SD balita sudah bisa dikatakan sebagai anak yang mandiri? Iya. Dalam perkembangannya, balita dan SD bisa mandiri, tetapi tidak mandiri seutuhnya, karena mereka tidak bisa mengelola diri sendiri, terutama balita. Mereka sangat membutuhkan bantuan orang lain, mereka sangat membutuhkan pelajaran dan pengalaman dalam melakukan suatu hal, sehingga tidak bisa dikatakan mandiri. Contohnya atau misalnya, anak balita tidak bisa makan sendiri, mesti disuapi, atau anak balita harus kencing dikawani di kamar mandi, dan diceboki oleh orang tuanya. Mohon maaf ya bicaranya kayak gini. Nah, oleh karena itu, usia sangat mempengaruhinya. Oke, berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, laki-laki dibandingkan perempuan, itu juga berbeda terhadap kemandiriannya. Biasanya, perempuan itu lebih cepat dewasanya, sehingga mengakibatkan faktor bahwasanya perempuan lebih cepat mandiri dibandingkan yang pria atau laki-laki. Karena laki-laki ini masih bersifat anak-anak. Mereka sangat bergantung pada orang lain. Makanya kalau misalnya kita lihat di dunia nyata secara realita itu, laki-laki itu banyak yang cari perhatian karena dia masih membutuhkan bantuan orang yang lain. Nah, ini literatur bisa kawan-kawan baca ya di Google ataupun di jurnal-jurnal lain bahwasanya faktor yang mempengaruhi kemandirian yang lainnya. Nah, faktor yang kedua terendah itu adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini itu kayak kawan-kawan tetangga kita. Jadi kalau misalnya kita bergaul sama siapapun, itu juga mempengaruhi kemandirian kita. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan di awal mengenai jenis kelamin dan usia, bahwasanya kita memerlukan contoh terhadap suatu hal, untuk melakukan suatu hal itu juga. Jadi kalau kita mendapatkan contoh di sistem kemasyarakatan, di tetangga-tetangga, di kawan-kawan lingkungan sekitar kita, mereka sudah mandiri, misalnya pada usia remaja,
masyarakatnya itu baik-baik, masyarakatnya bergotong royong, masyarakatnya memiliki sifat yang dapat manajemen diri sendirinya bagus, kita bisa mengambil contoh itu. Makanya, kenapa sistem kemasyarakatan termasuk faktor yang mempengaruhi kemandirian? Karena hampir banyak waktu kita juga dihabiskan di sistem kemasyarakatan. Berikutnya yang ketiga ada sistem pendidikan sekolah. Nah, pada masa dari anak-anak sampai kita remaja, kita pasti menempuh sekolah minimal 12 tahun rata-rata, ya kan kawan-kawan. Nah, dan itu dihabiskan biasanya 5 jam per harinya. Waktu yang cukup banyak kita habiskan di sekolah, di mana 5 jam kita dapat belajar banyak dari kawan-kawan kita, dari guru-guru kita, dari lingkungan sekolah kita, bahkan dari sistem pendidikan sekolah kita itu juga. Makanya kenapa kurikulum yang tepat dapat membentuk pribadi yang tepat, dapat membentuk kemandirian yang tepat, sehingga sistem pendidikan sekolah termasuk faktor yang mempengaruhi kemandirian. Dan yang paling tinggi adalah pola asuh orang tua. Nah, ini sangat-sangat kita tidak bisa lepaskan. Kenapa? Karena sebagian besar hidup kita, hampir lebih dari 50% hidup kita, itu ada di keluarga, ada di pola asuh orang tua. Orang yang pertama kita kenal adalah orang tua kita sendiri. Sehingga apa yang orang tua kita lakukan, rata-rata anak-anak akan cenderung melakukan hal yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga jika orang tuanya mendidik dengan benar, mengasuh dengan benar, akan menimbulkan karakter mandiri yang baik. Tapi kalau misalnya pola asuh orang tua yang dikatakan kurang baik, bukan saya katakan salah tetapi kurang baik, maka dapat menimbulkan efek yang sebaliknya. Oleh karenanya pola asuh orang tua itu termasuk faktor yang mempengaruhi kemandirian itu sendiri. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu gimana sih jadi mandiri? Banyak dari kita yang ingin mengambil pribadi atau karakter ini. Gimana cara menjadi mandiri? Aku ingin menjadi mandiri, aku ingin menjadi mandiri. Hampir setiap orang mengatakan hal tersebut, tapi gimana sih cara pasti untuk menjadi mandiri tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepribadian atau membentuk pribadi mandiri itu dengan melalui diagramnya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di video ini. Oke, dari diagram ini kita bisa lihat bahwasanya tujuan akhir dari membentuk pribadi mandiri adalah dengan membentuk tingkah laku. Nah, sehingga tingkah laku ini yang akan membentuk tingkah laku mandiri. Tingkah laku mandiri itu sendiri dipengaruhi oleh faktor yang namanya intensi, atau seberapa sering kita melakukan suatu sikap atau suatu hal. Nah, intensi inilah yang akan jika terus dilakukan akan membentuk yang namanya kebiasaan tingkah laku yang akan berujung kepada mandiri. Kalau kita tarik lagi ke belakang, intensi sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku. Yang kedua, norma subjektif. Dan yang ketiga adalah Perceived Behavior Control atau PBC. Di mana masing-masing 3 faktor ini dipengaruhi satu faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku dipengaruhi keyakinan perilaku, norma subjektif dipengaruhi keyakinan normatif, dan PBC dipengaruhi oleh keyakinan kontrol perilaku. Nah, sebenarnya gimana sih keyakinan perilaku itu masuk ke terhadap sikap terhadap perilaku, kemudian masuk ke intensi, begitu juga dengan keyakinan normatif dan keyakinan kontrol perilaku. Nah, berarti kalau kita tarik garis lurus sebenarnya, keyakinan perilaku sampai dengan keyakinan kontrol itu, inilah yang mempengaruhi hasil akhir yang membentuk tingkah laku dan membentuk kepribadian mandiri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, keyakinan perilaku yang membentuk sikap terhadap perilaku. Sebenarnya keyakinan perilaku ini adalah bentuk kita meyakinkan sesuatu, di mana setiap orang pasti memiliki keyakinan terhadap suatu hal. Dan keyakinan itu disebut dengan keyakinan positif. Nah, keyakinan positif ini adalah keyakinan yang menghasilkan hasil yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Dengan kata lain, sikap yang kita yakini dapat membentuk hasil yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Nah, itulah kenapa keyakinan perilaku dapat berpengaruh terhadap sikap terhadap perilaku. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Misalnya, kita yakin bahwasanya menabung akan membuat kita menjadi kaya. Tapi kita tidak menelaah faktor-faktor lain. Kita hanya yakin menabung dengan kaya. Kita tahu bahwasanya menabung itu dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini tidak. Kita hanya tahu yakin bahwasanya menabung buat kita kaya. Sehingga kita menghasilkan sikap terhadap keyakinan tersebut untuk menabung supaya menjadi kaya.
Nah, itu disebut dengan keyakinan perilaku yang menghasilkan sikap terhadap perilaku. Dengan keyakinan terhadap sikap terhadap perilaku yang kita lakukan, maka kita rajin-rajin menabung sehingga membentuk intensi. Oke, intensi inilah yang membentuk tingkah laku kita menabung dan kebiasaan kita menabung sehingga kita dapat hidup mandiri dengan cara menabung sendiri. Nah, itu yang membentuk kebiasaan sehingga membentuk pribadi mandiri. Berikutnya adalah keyakinan normatif. Nah, keyakinan normatif ini adalah keyakinan yang dimana berasal dari orang lain. Motivasi yang diberikan orang lain sehingga kita yakin terhadap diri kita sendiri untuk membentuk suatu sikap atau suatu norma subjektif sehingga kita melakukan hal tersebut. Misal, dengan dorongan orang tua atau dengan motivasi orang tua yang selama ini kita berprestasi, mereka meyakinkan kita kembali, memotivasi kita kembali bahwasanya kita dapat masuk ke universitas A atau ke universitas B. Nah, dengan motivasi inilah kita yakin bahwasanya kita dapat mampu melakukan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk masuk ke dalam universitas tersebut. Nah, itu salah satu contoh keyakinan normatif. Untuk keyakinan kontrol perilaku sendiri atau perceived behavior control, ini adalah perilaku yang disadari. Keyakinan kontrol perilaku. Jadi gini, keyakinan kontrol perilaku yang disadari itu kita nggak hanya yakin, kita nggak hanya dapat dorongan dari luar, tapi kita menelaah bagaimana sikap apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi biasanya dari kayak pengalaman, kayak dari analisa-analisa kemungkinan yang kita berhasil atau gagalnya. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwasanya keyakinan kontrol perilaku ini adalah keyakinan yang kita sadari atau berdasarkan analisa-analisa yang kita yakini. Nah, jadi perbedaan ketiga ini, yang pertama adalah keyakinan perilaku itu hanya diyakinkan hanya berdasarkan keyakinan kita semata, tidak hanya berdasarkan tidak berdasarkan penelaahan yang lain. Dan keyakinan normatif itu keyakinan yang berasal dari luar atau berasal dari orang lain, dan keyakinan kontrol perilaku adalah keyakinan yang kita buat berdasarkan pengalaman atau analisa yang lain. Nah, ketiga hal inilah yang membentuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, PBC, sehingga akan menghasilkan intensi atau kegiatan rutin yang sering kita lakukan. Nah, terakhir intensi inilah yang akan membentuk tingkah laku dan akan berakhir ke membentuk pribadi mandiri. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita belajar cara membentuk pribadi mandiri, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai unggul dan mandiri, bagaimana cara membentuk pribadi unggul dan bagaimana cara membentuk pribadi mandiri. Yang dapat saya simpulkan sebenarnya ini kembali kepada diri kalian sendiri. Apakah materi yang saya sampaikan dapat kalian laksanakan atau tidaknya itu kembali ke masing-masing individu kita sendiri. Nah, cuman ini yang bisa saya sampaikan, sebenarnya banyak materi mengenai unggul dan mandiri. Cuman karena waktu kita terbatas dan ini juga sudah lewat dari time yang dikasih oleh moderator. Video ini sekitar durasi 30 menit. Mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Dan untuk penutup dari video ini, mungkin ada kata-kata dari animasi ya. Karena saya juga orangnya suka nonton animasi, terutama anime. Jadi SpongeBob SquarePants pernah mengatakan, semua makhluk hebat dalam satu hal, tapi tidak dalam segala hal. Nah, hal ini berkaitan dengan pribadi unggul yang kita katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang complicated dan unik. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Dan yang kedua, kata-kata detektif Conan. Yang bisa membuat tendangan penalti masuk hanyalah orang yang mempunyai keberanian untuk melakukan tendangan penalti. Sama seperti mandiri, jika tidak ada keberanian untuk melakukan hal tersebut, jika tidak ada keyakinan untuk melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah nihil. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini dan akan saya akhiri dengan satu video. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohammed, I'd like to know what you're going to do when you retire from boxing. When I retire from boxing, I really don't know. I want to say something right here. This might make you all think. Get ready to meet God. Owning real estate, going in business, teaching boxers, that won't get me to heaven. How many here believe there's a supreme being, believe there's a God? How many believe there's some power that made the sun, the moon, the stars? How many believe that this stuff didn't just come out here? Somebody wiser than us made it. How many believe there's a God? How many believe there's not a God? All right.
If I told you who don't believe in God, if I told you that this glass sprang into existence, this glass made itself, no man made this glass, would you believe it? If I told you this television station popped into existence, it just, no man made it, you say Muhammad Ali's crazy. All right. If that glass couldn't make itself, if this building didn't make itself, then how did the moon get out there? How did the stars and Jupiter, Neptune and Mars and the sun, how did nature, how did all this come here if didn't know why is something planning to make it? So what I'm saying is, I believe that we're going to be judged. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bring people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. We all going to die soon. This is not the life now. This is a test to see where will we spend our life. Your soul and your spirit never die. That's going to live forever. So your body is just housing your soul and spirit. So God is testing us on how we treat each other, how we live, to see where our real home be in heaven. So this physical stuff don't last for so long. There have been many kings and queens of England. They're all dead. After this one is gone, another one will come. So we don't stay here. We're just trustees. We don't own nothing. The most important thing about life is what's going to happen when you die. Are you going to go to heaven or hell? And that's eternity. How long is eternity? Give you an idea how long eternity is. Take the Sahara Desert, and I told you to wait 1,000 years. And every 1,000 years, I want you to pick up a grain of sand until the desert is empty. So it just scares me to think that I'm going to die one day and go to hell. I'm on an airplane that might blow up. I'm always traveling. The police, I might kill people. I might rob people. The authorities might not catch me. The FBI, Scotland Yard might not catch me. But when I die, somebody's watching me and keeping count, and I can't get away. So what am I going to do when I'm through fighting? Get myself ready to meet God and go to the best place. Does that make sense? Thank you.